Rasulullah diminta untuk membaca, sehingga poin hikmat yang muncul di sana adalah segala sesuatu itu harus diawali dengan membaca. Maksud saya Bang Jumat, harus dengan membaca. Iya, silakan. Yang saya maksud ini, yang saya tanyakan, yang disuruh membaca itu apa memang ada kertas yang mau dibaca atau tidak, itu loh? Enggak ada, Bang. Enggak ada. Enggak ada. Cuma Nabi Muhammad tidak tahu apa yang disuruh dibaca gitu. Ya, lalu dia diajak kemudian untuk mengikuti. Ternyata yang mau dibaca itu adalah Tuhan itu adalah yang maha menciptakan. Itu yang diminta dibaca. Maksudnya telaah, pikirkan, renungkan, ketahui, tadaburi. Dialah Allah Tuhanmu yang menciptakan. Itu yang mau dibaca. Membaca itu bukan hanya ada tulisan, membaca dengan pikiran, membaca dengan hati, membaca dengan perasaan, itu semua membaca. Maka diperintahkan kepada Rasulullah, Bismi rabbikal ladzi khalaqa, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Baca. Akhirnya Rasulullah mengikuti. Oh, ternyata ini ada Tuhan yang maha menciptakan. Kan Rasulullah bertahannud, mencari mana kemudian saya bisa beribadah dan berhubungan dengan pencipta alam semesta ini. Beliau mencari bagaimana caranya aku bisa berhubungan, karena pasti alam semesta ini ada yang menciptakan. Satu pertanyaan terakhir Bang, sebelum kita akhiri ibarat saya bertanya ini. Ya, silakan Bang. Saya gabung pertanyaannya ini dalam satu pertanyaan, ada dua ya Bang ya, boleh ya? Boleh. Kalau Nabi Muhammad itu Nabi, kenapa semua wahyu yang disampaikan Allah itu melalui Jibril? Itu yang pertama. Yang kedua, kata Abang tadi hadis itu adalah bagian dari wahyu. Iya kan gitu. Wahyu itu bukan perkataan Tuhan. Itu yang mau saya tanya. Terima kasih Bang Juma sudah menerima saya untuk bertanya. Baik Bang. Jadi gini. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat dukung semua ya, sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad ruh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab itu dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan kami memberi petunjuk siapa yang kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi Rasulullah ditugaskan untuk itu. Kemudian ayat sebelumnya Allah mengatakan apa? Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan. Tidak patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara langsung kepadanya illa kecuali dengan perantaraan wahyu, atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus malaikat. Jadi ada 3 cara Tuhan berinteraksi kepada nabinya, baik itu ke Abraham, Nabi Musa, Daud, Salomo, kepada nabi-nabi. Ada 3 cara yang Tuhan gunakan. Yang pertama, boleh jadi Tuhan itu datang melalui wahyu. Apa itu? Itu tadi, membisikkan langsung ke dalam hati, ke dalam pikiran sang nabi. Yang kedua, di belakang tabir yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, mengutus malaikat yang terjadi kepada Nabi Ibrahim atau Abraham. Dan hampir ketiga poin ini itu dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada nabi yang ketemu langsung dengan Tuhan, tak ada. Tak ada.
melalui perantara tabir, mengutus Roh Kudus, dan juga wahyu. Seperti itu, Bang. Boleh satu Ada terakhir. Boleh, silakan. Sebelum saya bertanya untuk yang terakhir, saya terima kasih sama khusus Kang Santang yang memberi saya kesempatan naik untuk bertanya. Dan terima kasih sama Bang Juma atas apa yang saya tanya bisa dijawab gitu loh. Insyaallah. Apa wahyu Nabi, nubuatan Nabi Muhammad untuk kedepannya gitu loh. Kan kalau saya, menurut saya lah, agama saya gitu kan, saya nggak ibaratnya mau apa, saya mau mengetahui aja itu untuk agama Islam. Kalau saya pribadi, agama saya Kristen, nubuatan itu yang akan terjadi, misalnya gini, Yohanes itu bernubuat, dia akan belum mati sebelum nubuatan yang diucapkannya itu terjadi gitu. Yang mau saya tanyakan, apa nubuatan Nabi Muhammad sebelum dia meninggal gitu? Ya, dan sudah terjadi, dan yang sudah terjadi gitu. Terima kasih Bang Juma. Mohon maaf kalau saya salah ya. Iya. Jadi kalau di dalam Al-Quran yang simple aja dulu. Di dalam surah As-Sumar, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyatakan melalui nabinya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang nubuat keadaan manusia, bukan hanya pada zaman beliau, tapi sampai pada zaman hari ini. Apa diajarkan kemudian di dalam surah Az-Zumar ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa yang bisa menerima kebenaran itu hanyalah orang yang menggunakan akal sehat. Nah, sekarang kita lihat yang menerima Al-Quran, yang menerima kebenaran dalam aspek apapun, kemudian Al-Quran mengatakan ulaika kal an'am balhum adallu ulaika humul gafilun. Jadi orang-orang yang tidak kemudian menerima Al-Quran, kata Rasulullah, mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat, kata Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang lengah. Mohon maaf nih, mohon maaf. Apakah nubuatan ini berlaku? Apakah nubuatan ini terjadi? Mohon maaf nih kawan, sekali lagi saya katakan, ketika Allah mengatakan walaqad zara'na li jahannam katsiran min jinni wal ins, dan sungguh akan aku penuhi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Apa kata Allah? Lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tetap tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat suci. Kemudian walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata tetapi dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum azanu la yasma'una biha. Itu kata Allah. Mereka memiliki kemudian hati, memiliki telinga, memiliki telinga, tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ulaika kal-an'am balhum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina, lebih sesat dari hewan ternak. Mereka itulah ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lega. Mohon maaf sekali lagi. Apakah hal ini tergenapin sekarang ini? Tergenapin? Kelompok mana yang kemudian, mohon maaf, hidupnya tak ada aturan yang berasal dari Tuhan? Mereka melakukan satu proses ibadah, tak ada anjurannya dari Tuhan, tak ada petunjuk dari Tuhan, tak ada batasan dari Tuhan. Bahkan mereka hidup sesuai dengan apa yang mereka selerakan, sesuai dengan pemuka-pemuka agama mereka. Ini fakta. Ketika Rasulullah Muhammad SAW menyatakan ayat ini, itu betul terjadi. Dan Rasul tidak pernah melakukan riset. Rasul tidak pernah keluar dari
zona beliau. Dia tidak pernah sampai ke Amerika, tidak pernah sampai ke negara-negara yang memproduksi film-film yang tidak senonoh. Tidak pernah melihat keadaan bagaimana penyakit Philips ini berkembang kemudian. Bagaimana penyakit kelamin ini berkembang dari negara-negara yang di luar daripada pencinta dan penikmat Al-Quran. Ini nubuatan yang terjadi. Bahkan yang terjadi hari ini apa? Kalau hewan masih mencari jenisnya, lawan jenisnya. Ini bahaya ini. Ini yang diterangkan Al-Quran. Ulaika kal an'am balhum adallu. Bahkan mereka lebih sesat dari seekor binatang, kata Allah. Nah, ini nubuatan terjadi nggak hari ini? Terjadi. Padahal harusnya kan berbicara mengenai masa lampau. Lot, Sodom, Gomora. Ini enggak. Berbicara masa depan. Kami akan, tuh kata Allah. Berarti berbicara masa yang akan datang. Nah, ini fakta real. Ini satu data aja yang saya berikan kepada saudara. Lalu kemudian terkait dengan itu, bahwasanya di dalam surah Al-Mulk ayat 10 diterangkan kemudian bahwasanya banyak orang yang akan merasakan penyesalan kemudian dikarenakan mereka tidak mendengarkan apa yang terjadi pada hari ini. Kalau saudara saya menyatakan tentang nubuah, apakah terjadi hari ini? Belum terjadi, tapi kita sudah rasakan. Sebagai muslim kami sudah merasakan itu. Apa kata Allah dalam surah Al-Mulk ayat 10? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Betapa banyak orang yang belum masuk neraka, belum sampai kepada neraka, terlebih dahulu mereka masuk ke dalam Islam. Ini nubuah. Berarti ada penyesalan nanti di neraka. Orang-orang itu mengatakan, sekiranya dulu ketika kami mendengarkan Islam, sekiranya kami mendengarkan Bang Suma dan kawan-kawan, memikirkan apa yang mereka katakan, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala hari ini. Ini berbicara tentang neraka, tapi keadaan ini sudah terbaca dari poin-poin keadaan yang kita temukan. Bagaimana Eropa berbondong-bondong masuk Islam. Bagaimana di Indonesia, apologetis Indonesia hampir tiap malam mensyahadatkan orang. Itu artinya apa? Ada kemudian di antara mereka yang mendengarkan, ada di antara mereka yang memikirkan, sehingga mereka tidak menjadi penghuni neraka. Nubuat sudah terjadi, belum masuk neraka, sudah ada hasil dari nubuatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita tutup sesi ini, yang kedua kemudian adalah ketika umat Islam itu berbicara tentang Bible dalam perspektif debat lintas agama, kami membaca, kami melihat, kami menelaah orang-orang yang beriman kepada, orang percaya kepada penyaliban. Di dalam Matius 23 dipanggil oleh Yesus sendiri langsung dengan apa? Panggilan seruan kepada mereka dengan panggilan orang-orang terkutuk, keturunan ular-ular, keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu akan meloloskan dirimu dari api neraka, kata Yesus, sebab engkau telah membunuh, engkau telah menyesal, engkau telah menyalibkan nabi-nabi, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria anak bereknya, cucu daripada Nabi Ido. Itu dijelaskan, Bung. Kemudian diterangkan lagi apa? Matius 7 nomor 22 nomor 23. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, yang bermujizat pakai namaku, mengusir setan, bernubuat, akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka melakukan kehendak Bapa. Maka orang-orang yang memanggil aku Tuhan, menyeru aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nubuat berjalan. Wa qalu law kunna nasma'u naqulu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nubuatan ini terjadi. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu. Setelah mereka menjadi pengikut agamamu, kamu jadikan mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nubuatan terjadi.
Ini. Wa idza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu lahum bi ibadatihim kafirin. Mohon maaf kalau saya salah ayat, tolong diingatkan. Pada hari manusia akan dikumpulkan kelak, pada hari kiamat, apa yang mereka sembah ketika mereka hidup di dunia selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka. Dan pujian-pujian yang mereka sandingkan, yang mereka ucapkan, yang mereka lakukan terhadap yang mereka sembah akan ditolak oleh mereka yang disembahnya. Ternyata terbukti. Ini belum di hari kiamat, sudah terbukti hari ini. Bagi orang yang berfikir, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kita yang berfikir, Al-Quran mengatakan, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu lahum bi ibadatihim kafirin. Apa yang mereka sembah nanti di hari kiamat akan menolak penyembahan mereka, akan menjadi musuh bagi mereka. Kami belajar nih, orang Kristen menyembah siapa sih? Menyembah Yesus. Belajar hari demi hari, kami temukan ternyata Yesus akan menjadi musuh bagi Kristen. Di mana dalilnya? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Kristen menjadi musuh bagi Yesus, dan Yesus mengingkari pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan terhadap Yesus. Itu fakta. Jadi berbicara mengenai nubuatan, hari ini bagi orang yang berakal, belum masuk ke neraka, belum hari kiamat, itu sudah tergenapi hari ini. Demikian. Sebenarnya saya ingin mau bertanya, tapi karena saya sudah komitmen ingin mengakhiri pertanyaan saya, ya saya sekali lagi bilang terima kasih buat Room Kang Sampang, dan terima kasih Bang Juma sudah menjawab apa yang saya tanyakan. Dan buat teman-teman yang lain di atas, salam hormat saya. Semoga kita senantiasa diberkati Tuhan. Terima kasih Bang Juma. Amin. Saya izin keluar ya. Terima kasih. Ini yang kedua kali saya bertanya sama Bang Juma. Kalau ingat Bang Juma, ini yang kedua kali saya bertanya Bang Juma. Iya, siap. Thank you Bang Juma ya. Saya izin keluar ya. Terima kasih Bang Jimmy. Ya, Bang Jimmy. Sehat selalu Bang. Sehat. Jadi begini, Bang Juma masih ada? Ada itu. Aku jadi nyimak, begini ceritanya. nyimak Bang. Cuman makan keripik jadi nanti bunyi yang lain ngiler nanti. Silakan. Iya. Jadi begini ceritanya. 30 tahun yang lalu lah kakak saya yang tertua itu dimurtadkan. Murtad lah istilahnya. Pada waktu itu saya memang nggak terima kejadian seperti itu, kakak murtad gitu ya. Tapi akhirnya saya menyadari mungkin itu karena dia milih sendiri kan. Sedangkan Allah memberikan kebebasan pada kita mau ngambil kiri atau kanan, terserah kalian. Sehingga kemarin, Lebaran kemarin nih kakak saya mau ke Bandung, kita tolak. Karena ada ceritanya lagi. Terus yang kedua, sahabat saya lagi kena lagi. Sahabat SMA saya kena lagi murtad. Persoalannya sama dengan kakak saya waktu ada dalam proses perceraian, kena lagi murtad. Begitu juga sobat saya juga, dia juga kena murtad. Yang ketiga, tetangga di belakang saya, tapi itu nggak kena murtad, tapi kisahnya seperti ini. Ada orang Kristen pacaran dengan anaknya teman saya yang di belakang rumah, tetangga saya. Dia mau katanya jadi Islam, dan diislamkanlah di masjid di sekitar rumah di kita di sini. Setelah berjalannya waktu, dia ikut sama suaminya, dan berikutnya waktu dia hamil, kemudian melahirkan. 3 bulan kemudian si anaknya itu, bayinya itu diambil sama mertuanya. Gelagapan lah tuh si anak. Tapi si suaminya tuh langsung bilang begini, kalau kamu mau menemui anakmu, kamu harus masuk Kristen. Si bapaknya itu cerita sama saya sambil nangis, gimana katanya caranya kalau seperti ini anak saya. Saya waktu itu bingung harus bilang apa, saya nggak ngerti gimana gitu caranya. Kok ini kejadian di tetangga-tetangga saya gitu lah, di sekitaran dia, di seputaran gitu, di seputaran kehidupan saya. Tapi alhamdulillahnya saya cuma ngasih gini aja ke
teman saya yang anaknya itu akan lebih baik. Itu adalah resiko, memang sudah takdir ya mungkin seperti itu. Tapi ini cara licik yang dilakukan oleh mereka kepada kita sebagai muslim. Lebih baik saya bilang relakan aja lah. Karena kalau seperti itu, daripada anak kita menjadi murtad, lebih baik pisahkan saja. Kebetulan sih orang tuanya juga sarjana agama, mungkin lebih ini, akhirnya tidak jadi. Nah, yang ketiga, kakak saya punya teman, ibunya sudah tua. Teman kakak saya itu, kakaknya itu sudah murtad lagi. Karena sudah tua, jadi diuruslah sama kayak babysitter gitulah. Ketika adiknya ini kerja, kakaknya itu datang, ibunya kan sudah tua, sudah sakit-sakitan. Waktu itu tidak si kakaknya ini teman kakak saya itu tidak tahu. Pada waktu meninggal tiba-tiba diacarakan seperti orang Kristen. Kagetlah semua kan. Loh kok kenapa begini? Ternyata waktu ibunya sakit itu mereka memurtadkan ibunya. Sungguh memegang salib sambil berbicara bahwa Yesus adalah Tuhan saya. Nah, dari kejadian itu, waktu kemarin kakak saya mau ke sini, kita tolak. Karena orang tua saya kan udah berumur 93 tahun. Kita takutnya kejadian seperti itu lagi. Sehingga kita tidak tahu. Makanya kita tolak kakak saya itu yang mau datang menjenguk ibu. Tapi akhirnya datang juga, tapi kakak ipar yang datang, yang membuat Kristennya itu. Tapi dengan catatan jangan sampai dilepaskan oleh pengasuhnya. Kebetulan yang ngasuh ibu sekarang itu, yang ngurus ibu itu anak pesantren. Kita hanya buat pesan sama dia, jangan tinggalkan ibu kalau orang itu datang. Dan betul orang itu datang ketika kita tidak ada. Dan akhirnya dia cerita juga, kita nggak saya nggak meninggalkan ibu katanya. Terus dia mau apa aja, ya cuma lihat ibu aja, cina dari jauh, nggak dekat-dekat, nggak ngomong apa-apa, nggak. Kejadian lagi berikutnya, teman saya itu ibunya, adik-adiknya semua dimurtadkan hanya karena kekurangan ekonomi lah. Makanya kok begini, memang betul pemurtadan itu betul-betul nyata, betul ada. Saya mengalaminya semuanya itu. Makanya saya sangat bersyukur sekali dengan adanya apologet ini, terutama ke Bang Juma. Saya anggap itu adalah suatu pertahanan Tuhan yang diberikan kepada umat Islam di Indonesia khususnya ya, untuk menjaga pemurtadan itu. Dan kepada keluarga-keluarga yang lain, saya mohon benar, jaga akidah anak-anak kita. Jangan sampai ketika kita sudah meninggal, akidah kita ditinggalkan tanpa dengan penjagaan akidah yang kuat. Sekali lagi saya merasa bersyukur sekali ada api sekarang ada di Indonesia untuk menjaga akidah anak-anak kita untuk selanjutnya. Mungkin hanya segitu saja Bang, pengalaman dari hidup saya. Terima kasih sekali Bang Juma. Tetap Bang Juma sehat. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk Bang Juma dan rekan-rekan. Terima kasih Bang Juma. Masya Allah. Sama-sama Bang. Wah, salam kenal ya Bang ya. Apa yang Abang alami, kami juga di sini sebagai keluarga besar apologet Islam Indonesia, baik yang aktif langsung sebagai narasumber maupun netizen kita yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube, kami ikut bersedih, kami ikut berduka dengan adanya keberhasilan pasukan setan untuk menggait keluarga, kenalan sahabat dan kenalan saudara. Kami ikut berduka tentang itu. Yang terpenting kemudian adalah hikmah di balik kejadian ini, pelajaran bagi kita semua
bahwa tidak menutup kemungkinan kita yang sedang asik kemudian menikmati materi-materi apologet seperti ini, tiba-tiba dikagetkan ada dari saudara, ponakan, sepupu, teman, tetangga, tiba-tiba murtad. Kenapa itu terjadi? Ya, karena kita termasuk lalai. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan di dalam Al-Quran padahal. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yuqatiluna fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Termasuk yang kita lakukan ini, itu berperang di jalan Allah. Karena kita live bukan membahas tentang politik, tidak membahas tentang koin, tidak membahas tentang ghibah orang, kita tidak membahas tentang sesuatu yang sifatnya duniawi, tapi yang kita bahas di sini adalah menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi bagi kita takarannya itu adalah yuqatiluna fi sabilillah, berjuang, berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut, dan orang-orang kafir juga berperang, tapi perangnya dia di kubu sebelah, yaitu kubu tagut. Apa itu? Penyeru yang mengajak manusia untuk meninggalkan beriman kepada Allah, menuju kepada memperjuangkan kekufuran dan kemunafikan. Ini yang dikatakan oleh Allah, walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilillah, fi sabilit tagut. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk pembuktian bahwa kita ini adalah orang-orang beriman yang menerima seruan yuqatiluna fi sabilillah, yang berjuang, yang beriman dan berperang kemudian di jalan Allah? Apa yang harus kita lakukan? Pembuktiannya kemudian adalah faqatilu awliya asyaitan, maka perangilah kawan-kawan setan itu. Ini kata Allah, inna qaida syaitan kana da'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Jadi hanya ada dua kubu. Kubu yang pertama adalah mereka yang berperang di jalan Allah, kubu yang kedua adalah mereka yang berperang di jalan tagut. Nah, sekarang permasalahannya adalah munculnya orang-orang munafik yang kemudian masuk dalam barisan yang berjuang di dalam jalan tagut. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut, kata Allah. Lahirnya sekelompok orang-orang yang berjuang di jalan tagut. Nah, ini yang tidak disadari sebagian kita. Perintah Allah, faqatilu awliya asyaitan, perangilah teman-teman setan itu. Mana ada setan main TikTok? Mana ada? Yang main TikTok menghujat Allah, menghujat Rasulullah, menghujat Islam, menghujat Al-Quran, menghinakan Islam, itu adalah kawan-kawannya setan. Bukan setan itu kawan-kawannya. Allah memerintahkan kita, faqatilu, perangi mereka. Perangi mereka. Perang yang dimaksud di sini adalah lawan dengan logika yang tersusun, dengan logika yang sehat, dengan standar rasio keseimbangan antara akal dan Al-Quran, melahirkan kebenaran. Itu poinnya. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, kita tidak sadar bahwasanya di kiri kanan kita, bahkan di bawah tanah yang kita pijak, itu muncul kemudian gerakan-gerakan yang intinya ingin memurtadkan generasi kita selanjutnya. Lalu kalau bukan kita yang memperjuangkan, siapa? Ada orang yang ikut berjuang tapi offside, tidak memenuhi standar perjuangan dakwah misi apologet Islam. Mereka offside. Setelah offside, turun ke bawah serendah-rendahnya,
menjadi berkongkol dengan pasukan-pasukan tagut, menjadi kelompok-kelompok orang munafik. Ingin ikut berjuang dengan kita, tapi niatnya sudah salah. Ingin ikut dalam barisan kita, tapi caranya keliru. Mereka tidak memiliki tempat, akhirnya mereka membuat barisan sendiri. Habis itu berlebihan, offside, bukan lagi tablik, tetapi tabrak sana, tabrak sini, tanpa memiliki adab di dalam beragama. Akhirnya apa? Kacau balau, putus asa, banting setir, menjadi orang munafik. Ini kata Allah, faqatilu awliya asyaitan, agar supaya tak ada lagi yang dimurtadkan, agar tak ada lagi yang dijebak dengan apa yang menjadi tujuan mereka, menjebak dengan wanita, menjebak dengan ekonomi, menjebak dengan kesehatan, menjebak dengan pendidikan, dan seterusnya. Ini yang kita hindari. Maka kita harus menggaungkan perang logika, perang ilmu, perang dalil, perang pendapat, perang pemikiran, perang akidah. Bukan perang fisik. Ini yang harus kita galakkan sekarang. Mari kita perang dengan cara yang sehat. Silakan Anda tampil memaparkan kekeliruan Islam kalau ada kelirunya. Kami akan tampil juga menguraikan kekeliruan apa yang Anda lakukan. Nah, tapi memang pada masa Rasulullah berjuang, muncul para kaum munafikun. Pada para sahabat berjuang, muncul munafik. Nah, ini harus dimaklumi. Ya, itu keadaan yang sebenarnya. Jadi terima kasih saudaraku, biar Anda gaungkan ini dan umat Islam itu tersadarkan bahwa sepahit-pahitnya penyampaian Bang Suma itu ada manisnya di kemudian hari. Sekeras-kerasnya seruan Bang Suma itu ada manfaatnya di kemudian hari. Banyak orang merasakan manfaat dari apa yang kita sampaikan. Banyak orang yang kemudian berurai air matanya oleh karena menyimak orang-orang yang melafalkan syahadatain. Banyak orang yang tergugah hatinya, merasa kemudian terwakilkan sakit hatinya oleh perilaku-perilaku mereka yang murtadin, yang menyeru dengan seruan kebencian. Nah, ini saudara, terima kasih atas penyampaian kesaksiannya. Ini fakta untuk supaya umat Islam itu tersadarkan. Ayo bangun, jangan tidur kelamaan. Yang kalian lihat senyuman di depan kalian itu palsu. Yang kalian dengarkan panggilan saudara di depan kalian itu palsu. Sebenarnya tangannya terkepal dengan kebencian. Itu fakta, itu real. Yang kalian bersapa ria, salam, selamat pagi dan seterusnya, bullshit. Itu ada kebencian yang tertanam dalam hati mereka. Sebelum kalian ngikut kepada agama mereka, selama itu juga kalian akan dibenci. Bang Juma, senyum, iya silakan. Tanggapan Anda tentang Mama Gufron gimana? Saya belum pernah menemukan sebuah kitab Riyadus Shalihin, Safinatun Najah, Bulughul Maram atau apapun itu, Akhlakul Karimah atau apapun kitabnya, saya belum pernah menemukan materi-materi yang beliau sampaikan, yang dia sampaikan. Bahasa semut, bahasa apa lagi? Saya belum pernah menemukan itu. Saya rasa bahasa Suryani juga nggak begitu amat. Masa bahasa Suryani, bahasa semut, bahasa apa gitu, bahasa petir, bahasa malaikat sama semua. Dan namanya aja salah. Harusnya kan Papa Gufron, kok jadi Mama? Saya rasa kita nggak usah bahas ya orang-orang yang kemudian tidak memiliki sanad ilmu. Ya. Apakah itu termasuk penyesatan? Kalau saya mengatakan iya.
Memang ada ulama kita yang kajiannya seperti itu. Bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Musa, bicara dengan malaikat. Melampaui Nabi dia kapasitasnya. Kalau di Kristen itu kayak Luga, Nabi ke-26 bukan? Iya, betul. Betul. Bang Juma, terima kasih sekali atas ininya. Iya. Atas Sama-sama. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang terbaik untuk Bang Juma dan keluarga Untuk Abi. abang juga dan keluarga ya. Amin. Siap, Amin. siap. Masya Allah. Amin. Makasih ya. Dan yang terakhir untuk di Bandungnya sudah ada tempatnya. Karena kebetulan saya orang Bandung. Nah ini panitianya tuh, hostnya. Silakan. Bang Hendy di daerah mana? Itu Kalau boleh tahu. rencana di Lembang, tapi untuk pastinya tempatnya belum. Ya Bang Andi. Rencana di Lembang, Nah, Bang. kebetulan kakak saya, ibu saya sekarang di Lembang kan. Sekalian nengok ibu lah. Insya Allah bisa pingin nonton. Iya Bang. Ditunggu Bang. Ya, ya. Ya mau Makasih sekali. dinonton apa bang? Pendetanya nggak ada yang mau maju. Mau nonton saya nyanyi boleh. Paling nonton banyak nyanyi Bang. Mudah-mudahan lah ada yang berani lah. Gak ada dengar-dengar bininya sebelum tahu kalau kita yang mau datang, begitu bininya tahu mikir. Bahaya ini sebelum katanya. berkembang. Dia bisa-bisa jemaat kosong ini. Kan risau Ya sudah, itu bang, risau bang. Kalau kita di Islam ya, contoh nih ya, kita di Islam bang, kita mendirikan masjid, macam saya kan dirikan masjid. Kemudian Bang Handi dirikan masjid jarak 3 kilo dari tempat saya. Itu saya senang, saya bahagia. Di tengah-tengah kami juga ada lagi mendirikan masjid. Masya Allah, senangnya kita ya kan. Senang kita karena bisa memakmurkan umat Islam itu dengan mendekatkan mereka kepada rumah ibadah, yaitu masjid. Tapi kalau mereka ada yang mendirikan gereja, dekat-dekat gerejanya mulai gelisah, mulai nggak tidur. Bahaya ini ancaman ini. Ada saingan. Pemasukan berkurang. Bahaya. Maka sama. Ini kalau Bang Suma diajak diskusi sama bapaknya PA, apatah lagi kalau di live kan, ini bahaya ini. Jemaat yang sudah kurang simpati ke bapaknya PA bisa pada kabur semua ini. Enggak jadi. Padahal konon ceritanya informasinya S3, S5, S7, STT, sarjana 3 Dokter tahun. teologi, Sekolah Gunda. tipu-tipu. Dokter teologi. STT sekolah 3 Tuhan. Nah itu dia. Ya sekali lagi terima kasih Bang Juma. Mungkin ada yang naik untuk oten-oten yang lain. Ya, Sekali lagi saya sama-sama, Bang. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka Ini itu ada S3. Bang Pelik, Mereka Bang Pelik. S3 Mereka kenapa, S3 Bu? itu belajar ini Daeng guru-gurunda, belajar untuk membengkokkan Bibelnya. Jadi sekolah tinggi-tinggi itu S3 sampai S tontong supaya bisa membengkokkan sebengkok-bengkoknya gitu. S3-nya. Iya, ada benarnya juga. Makanya balil orang yang tidak mau. Bagaimana Tuan Guru Dinda Kuriasmoto? Benar enggak itu Bang Dinda? Waduh, ini aku bukan tuan guru, abangku malu. Iya, jadi mereka tuh khawatir dapat teguran dari PGI, nanti dari PGI turun lagi ke sinode lalu ke mereka, ya otomatis karirnya kan bakal hancur, Abang Dah. Karena kalau kelihatan nggak bisa ngejawab pertanyaan Muslim on the spot ya, mereka tuh bakal karir mereka tuh ya hancur yang laki-laki sih, bahkan Allah mereka bilang saya punya channel kok ke Bambang Nurusena, saya punya channel kok ke Rita Wahyu. Saya bilang ya udah, it's okay, nggak apa-apa, turunin aja gitu kan. Kalau memang si istrinya ini khawatir mengenai masalah karir gitu kan, mungkin karirnya mereka gitu. Nah karir kayak Bambang Nurusena, Rita Wahyu kan itu kan di luar kapasitasnya mereka gitu kan, ya sudah panggilin aja. Ternyata memang
Di depan kita pun suami istri ini berantem. Tanya nah, Kian Santang sama Kores itu berantem mereka berdua. Berebut omong. Apa katanya, Yang lakinya mau. Laki itu mau oke gitu kan. Perempuannya ya namanya perempuan ya dia ya udah pikir ulang lagi sampai ya udah nggak apa-apa. Terus sampai ya mukanya sampai begitu, maksudnya kesal sama suami sendiri gitu. Di dua orang hotel ini. Sampai akhirnya gini Gurunda sampai nanyain, ini ijazahnya ini sekolahnya ini akhirnya apa Gurunda Bang Juma ini katanya Ayo tuh ya. Apa Siapa ini? nanya? Istrinya setelah ngecek Gurunda Juma nggak ngecek profil ininya YouTube teologi kah atau apakah kata dia kata istrinya. Jurusan bahasa daerah bilang aja gitu. Lu nggak kasih tahu, mestinya lu bilang ini Bang Juma ini pelatih senam. Gitu Nah, itu aja. sampai Ahimoto sama Bang Kores nahan-nahan itu. Waduh, bingung. Akhirnya Bang Kores bilang punya ponpes ya Bang Kores Ahimoto ya, punya ponpes. Ustadz Wafi kan punya Ya, pondok Ponpes. pesantren, Bang Zuma juga punya sekolahan, bilang Pondok gitu IT. kan ada itu apa Nur Maulida kan gitu ya. Iya. Jadi pakai background itu gitu kan. Ustadz Wafi pakai pondok Al Hujahnya dia gitu kan. Itu yang insya Allah akan turun gitu dari tim-tim kita gitu. Tetap aja mukanya ungu udah kayak ubi ya kayak gitulah si bingung dia. Sama seperti Estrasur tadi siang kan melarikan diri dia. Ku bilang kau duduk aja di situ di bawah biar ku ajarin. Lari dia. Gak tahan dia diskusi sama aku tadi. Aku juga ada ponpes. Apa deh? Punya dong nanti insya Allah bulan depan Ikhwan. Pondok PlayStation. Oh iya Gurunda, diaminin ini lagi. nanti videonya ada di saya komplit. Video si cewek itu dia ngomong apa ke lakinya sampai berantem di situ ada di saya kan saya videoin. Ada di saya Gitu. Gurunda. Di HP. Ada berantem kan? Nanti saya kirim ke ya. Gurunda. Lucu itu mas. Iya, di reaction di YouTube lucu itu Gurunda. Iya. Ya udah putar aja sekarang di sini nggak apa-apa. Oh gitu ya? Puter kan Boleh. ke belakang. Boleh. Nggak apa-apa emang diputar Bang Kores Apa tuh? Apa? videonya. Puter lah. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, aku aja nggak ngerti. Biar teman-teman paham maksudnya bukan kita yang mundur-mundur nunda-nunda debat. Enggak, memang narasumbernya nggak ada. Iya. Estrasur aja tadi lari deh. Oh ada? Gimana? Tadi. Jam berapa? Gurunda? Saya kan naik ke Agatha tadi. Oh di Agatha. Oh ada Estrasoru di sana. Ada Estrasur, makanya saya naik. Wah ini yang orang yang ku cari-cari ada di atas nih. Naik ke atas. Gak berani dia sama saya. Tahu dia kan, Bang Suma ini belajar ilmu jiwa rupanya. Pasti ngerti dia tuh. Pada saat saya diskusi tentang ulang 18, paham dia itu. Oh Bang Suma ini paham juga ilmu kejiwaan. Kan ku Wah. kamu itu jangan bohong. Masakan justru yang tidak sama dengan Nabi Musa. Kita sedang mencari kesamaan dengan Nabi Musa, tapi justru situ cari yang tidak sama. Kau jangan diskusi kayak anak kecil, gue bilang gitu kan. Akhirnya dia paham bahwa ternyata dia ngerti juga nih orang. Psikologi pendidikan. Ya saya lulusan di sana gimana? Tidak paham lah, tuyul. Kau mau menyampaikan apa? Kamu belum 2-3 kata kita udah tahu akhir kalimatmu itu apa. Intinya sari dari kalimatmu itu ada. Kita udah tahu. Jawabannya ini loh. Pusing dia kan waktu itu. Mantap Gurunda. Tinggal paus patikan ditantang ini, apa berani? Berani dia. Lah. Ini mau Aku diputerin. sayang sekali. Bang Kores. Estrasoru. Oh yang itu. Marah nggak nanti ceweknya? Ya justru itu. Makanya saya tanya dulu ke Bang Kores, marah nggak nanti? Ya itu ini aja lah, apa namanya? Aduh, nanti aja lah, lihat offline aja lah. Ya jangan diputar lah. Iya. Secara umum aja. Suara suaminya aja bisa nggak dengar suara suaminya? Bisa. Ntar Gak ya. usah di videonya suaranya aja lah. Oh ya udah suara aja Nah suara. ini nih. Akomodasi semuanya berarti dari pihak pertama. Betul, ya. Berarti Nah ini kan dia udah setuju di sini. satu. Honorarium. Kami juga
membajakan ke sana dan Untuk budgetnya berapa supaya karena kan banyak juga yang narasumber yang ada ridersnya lah, ada ini yang kita juga nggak tahu. ya. Jadi untuk kemarin udah ngobrol kan udah seperti sounding dari seperti Bentar, kedengeran kan, Bang Kores? kurang. Iya. Kecil suaranya. Iya. Yang pakai headset doang yang denger. Ya, pakai headset juga usaha. Di HP ke ini, tapi nggak apa-apa lah. Kasih tahu sempat dua. Oke. Originnya. Iya. Nggak bisa lebih. Nanti kalau misalnya narasumbernya Pak, saya minta ini gimana? Saya nggak tahu ya. Ada yang di luar kota kan? Ada. Kalau luar kota kan maksudnya transport ya? Iya. Transport ini kita lihat dulu. Oke. Nah ini di sini intinya lakinya udah setuju sampai nanyain uang transport ya Bang Kores, terus uang saku dia. Nah nanti setelah ini perempuannya. Nah, transport meja berarti kita yang kita juga. Jadi ini untuk masalah tempat segala macam juga bisa kami. Betul. Ya kalau misalkan Bapak punya tempat yang bagus dan layak, ajukan ke kami dan kami akan ini ya. Ya kalau dari kita api jabat. Ya kalau misalkan ada punya tempatnya bagus, oh jangan nggak perlu jangan. Ya udah dari pihak tukang aja. Iya jadi pihak kedua teman-teman itu sudah terima beres sampai tidak bawa ilmu doang kita harus bilang datang jas terbaik dan yang argumen terbaik kondisi yang baik karena kita memang apa ya kita fokusnya itu nanti tampilan di YouTube itu ngalahin TV nasional ngalahin RCTI kita ingin visinya tadi sampai ditanya visinya visi kami ini adalah Indonesia itu dengan dialog ini bisa bertoleransi dengan makin mengetahui bagaimana keimanan tetangga-tetangga kita sehingga nggak perlu menanyakan sesuatu yang nggak perlu ditanyakan lagi. Sampai segitunya ya diajarin. Contoh misalnya sih tadi kenapa sih menyembahnya ke Ka'bah atau ke Kristen, kenapa sih Tuhannya seperti ada ikutan gitu. Nah itu kan ternyata begini ternyata dan akhirnya kan minimalis. Dia lebih bukan informasi. Iya informasi. Iya. Cuma kami berandingan ini gitu karena yayasan Islam harus ada program untuk mengayomi umat. Itu lebih ke penjelasan sih, Kristen penjelasan seperti ini, Islam penjelasan kita nggak ada mencari. Nah ini posisi di sini suaminya udah setuju Burunda di sini di video yang ini. Di video yang satunya istrinya yang ngomel-ngomel yang tadi saya tunjukin dia nggak mau itu. Ini suaminya udah setuju ini ya Bang Kores ya, udah setuju ini, udah deal. Udah aman suaminya, cuma itulah apa namanya. Suaminya lupa Efesus 5:22 gitu kan. Istri itu harus tunduk seperti kepada Tuhan, kepada suami Kristen. Tuh. Sampai bicara masalah pembayaran Gurunda, pembayaran tempat tadi kan udah dengar semuanya. Nah, udah habis itu istrinya baru action di situ setelah melihat profil Gurunda Juma jeder. Bubar. Kasihan ya. Padahal sudah bermimpi tadi dapat duit, ya kan? Kalah tidak menang ataupun apapun ceritanya, pokoknya selesai dia dapat duit. Ternyata Memang kalian ini negosiator gagal semua kalian ini. tapi ada yang tidak diajak mau ikut malah Minta 200. Oh banyak. Minta 200 juta babegig sawah itu, Bang. Ini apa namanya Ikhwan, tapi tanggal 16 September tetap ada ya. Jadi kita akan tetap ada dialog. Kalau ada dialog akan diadakan dialog. Tapi fokus inti acaranya nanti greet and meet dengan seluruh ujung tombak perjuangan membantai syubhat dan fitnah dari api gitu Ikhwan. Ada Gurunda, Ustadz Sugi, Ustadz Wafi, Ustadz Alif, Akhimoto, Bang Handi dan semuanya ya. Dan semuanya stay tune Ikhwan, Bandung, save the date 16 September. Dan mungkin insya Allah minggu depan penyebaran tiket terbatas akan mulai digaungkan, disounding kepada kalian semua. Oke, sampai jumpa di Bandung. merdeka. Maka Mija. Bagaimana kalau biar rame kita bawa si Luga? Lumayan lah buat ada nemenin kita makan-makan.
nanti misalnya kita mesen catering 100 orang, 3 orang nggak makan Bang Andi? Nggak muak lihat dia. Nggak. Nanti nafsu makan hilang. Nggak. Biasanya gitu Gurunda, karena pas dia datang itu ada lalat biasanya ngikut 7 sampai 8 itu. Kata Kian Santang itu Luga badannya bau keong ya, bener nggak sih? Katanya saya belum pernah ketemu dia. Bau keong Gurunda, sumpah. Sumpah aku sebelum Bener. Badannya bau keong. Bener-bener bau keong. Oh Gurunda belum ketemu sih. Luga kalau ketawa mukanya jadi lutut Gurunda. Oh, cocok lah aku bilangnya dia buntal lah kan. Buntal dia, Marah dia cocok kan, lah dia. kalau bau keong. Pantas. Marah dia kan dibilang kau bentar. Mabolor pada kopur natun api. Maku ya. Berarti tidak kelihatan pantatnya gara-gara perut. Jangan, enggak boleh. Ajak aja dia kalau begitu. Kita ketemu dengan Bang Suma. Tapi lumayan buat hiburan sih dia bawa aja. Iya. Yang penting di dia kamarnya ongkosin. kasih satu kamar dengan Kian Santan. Biar dia tidur Masjid, sama-sama. mending saya tidur di masjid. Sumpah. Keteknya bau ciki kan? Keteknya bau ciki tuh anak. Allahu Akbar. Dia nak kena cemis seminggu upah toy kan niwai. Kambing kapang. Iya. Bembek bilolo. Masolai kalau dikena air masolai, balang. Apa lagi di? Kampar ketemu dia, kamparnya nyerah itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Julius, Iya bang. Muslim apa Assalamualaikum. Kristen Bang? Muslim. Assalamualaikum Guru Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendy apa kabar? Selamat malam. Udah hari ini ya, Minggu Sabtu sekarang ya. Alhamdulillah sehat bang. Sehat alhamdulillah. Salam kenal Gurunda Bang Juma. Ya, salam kenal Bang. Iya, kenalkan Julius. Ambo ko orang Minang aslinya gitu, cuman besar di Bandar Lampung dan Jakarta. Ini dua kali nih, mengikuti di waktu itu nggak Bang Juma nggak ada. Iya, Yang kedua ya, Bang Indi ya, benar kan Bang Indi? Iya bang. Iya. Terus selalu mau tanya nih Bang Juma ini kan dari Ari Sibowo yang ngasih info itu skincare-nya kak udah start udah mulai itu. Informasi dari si Ari Bowo. Iya, gimana Bang? Enggak, dia nginfokan tuh informasi yang skincare itu Oh iya. Udah dapat info dari Ari Bowo si Ari. Belum kayaknya Bang kalau terkait itu. Ada nggak informasi ya dari beliau ya? Dia sampaikan kemarin waktu di Tamkul Taman Kuliner itu katanya udah disampaikan ke Bang Juma tanya Gurunda katanya. Begitu. Oh gitu ya. Iya. Siap. Kapan Gurunda ke Jakarta nih? Rencananya insya Allah tanggal 15 sampai tanggal 14 bulan Agustus. Oh September jadinya, nggak jadi Agustus ini. Nggak jadi Bang, Nggak jadi ya. Oh gitu. Iya, Bang Hendy. Siapa? Jakartanya di mana Bang Hendy? Lupa gue. Di Kelapa Gading bang. Di Kelapa Gading. Kelapa Gading di mana? Di Gading Nias. Oh Gading Nias. Oh iya. Udah pernah ke Tamkul tempat si Ari? Kapan kita kumpul-kumpul sana biar kita jumpa gitu? Kalau bisa ya Gurunda lah, tapi Gurunda kan bulan September katanya kan. Nanti bisa jumpa lah sama Bang Juma kita ini. Tunggu tanggal 16 September aja bang. 16 September. Oke deh kalau gitu ya, kita bisa kumpul sama, bisa jumpa sama ya. Ditunggu Bang Juma. Jangan lupa di Jakarta gitu. Jangan lupa bawa beras 2 ton bang. Insya Allah. pakai cuci muka. Selamat pagi bapak-bapak, kurang kuat suaraku kali ya. Selamat pagi. Siapa itu? Pagi. Saya Iya, Pak. nanya nggak nih Pak ya? Abdul. Boleh nanya? Ya, Abdul. ya kenapa?
Ya kenapa? Saya mau nanya kok ditanya lagi. Bukan nanya, gua nanya lu Kristen pakai foto-foto muslimah, nama-nama Abdul, bedul sih ya. Abdul itu nama sematan waktu saya di sana gitu loh. Di sana. Emang salah saya make terus? Terus mau ngapain naik di sini? Lanjut aja mau ngapain? Buang aja. Oh, saya mau nanya. Buang Kian Santang, buang aja. Gue udah tahu kelasan dia. Buang Saya aja, hanya mau menjalan. Gue udah tahu kelasan dia kok kayak gimana. Saya juga hanya mau mengkick Cari yang Anda lain kok, aja, ngapa? cari. Silakan. Siapa ente namanya tafsirkan nih, ayat Popo? itu. Popok siapa? Popok ya? Yang mana yang video? Bukan, ini yang lagi oten ini. Oh, horor, itu penonton horor. Oh, Tapi penyaliban nggak horor katanya, Bang. ini terhambur ini kalau saya yang tanya ini terhambur. Ginjalnya pun melepuh. Ya udah, Meleleh. selesaikan aja lah. Selesaikan dulu dah. Lukas 14 nomor 26. Ya, anak bau. Anak bau. Tes. Ya. Halo. Ya. Teko boleh. Tes. Teko boleh. 1, 2, 3. Teko boleh mak bilang. Tes. Teko boleh. Gaji nasi. Tes. 1, 2, 3. Pura nih. Aku mau asal. Pura nih. Aku mau asal. Pura-pura ini pura-pura ninja. Nang kejadian rumah kita ajar kasih kok. Hah? Ini aku mau baca, ada suaraku nggak? Ada. Iya, jadi nggak dibaca. Bang Dewa kena pelanggaran itu. Jadi tepele masing ali mu mengajar kasih butina tepele. Juma orang bodoh. Aku mau baca kok Bang. Juma orang bodoh 170 km tingginya. Biar aku baca. Ya sudah, bacalah. Juma orang bodoh. Ini kenapa dinaikin? Aduh. Si beleguk kita jangan dinaikin, blokir aja. Yang Kenapa bodoh nggak itu, dibaca? yang bodoh Baca itu, dulu. Mau kan dengar Ki? yang bodoh itu yang menuhankan anak orang. Itu yang bodoh. 1 Korintus 4:10. Anda bodoh karena Kristus. Baca Bible itu, oke? Lanjut. Cek. Kecil nasa kan? Cek. Bicara no. Aku masang. Macam lah kasih. Nang kaji anak durhaka pada dia. Bicara no masang. Aja sedih 2, 3, 4, 5 petu. Aja nah. Ada suara. Bicara no masang. Agak mau pau. Agak no hasil Ada lah suara. baco. Itu bahasa Makassar apa bahasa Cina sih Gurunda? Lo lepas si sematu ani. Mampu si cici. Elo yang anu. Desik emang makaroke sih. Pangamanu. Ayo siap ngomong, Oten. Beleguk siap. Agak Ada suara. Agaro. Iya, magi dia mau baca beli. Baca manang kejadian anak. Pada si sebelah Yesus. Baca. Yang telur rempai dong karena Lau rempes si setolok butok masuk ye. mau botolin rom. Mak deca dirin rola. Rasa kau tuh. Katanya Agak nasib nih. katanya bisa Barang ngomong Mas apa Oleh ini? masih nana. Mas Oleh masih naik abang. Pangandi. Putus kabelnya. Ya ini ruasang. Mas Oleh kesina otakna. Oh dikana. Betul mana ada yang tahu susi teh. Tanya tumbay.
Tanda Solana. Enggak, maksudnya kupikir dia bisa bahasa Thailand tadi, makanya ku aja bahasa Thailand. Oh, kirain bahasa Cina itu, bahasa Thailand. Thailand campur Tagalog. Cuk. Cek Dari cok. tadi aja kau tuh cek. Mau pinjam duit atau apa? Jadi aku baca nggak? Sinyalku nggak baca Ya. bang. Ya baca bang, Kan baca aku bang. bilang tadi aku pakai wifi. Baca. Dia error. Ini balik layar error lagi nanti nih. Coba aku di Google nih. Terus kenapa Bible-mu itu kamu nggak hafal gitu loh? Paling tidak ada lah di otak kau itu. Katanya kalian itu punya Roh Kudus. Ngerti nggak sih? Roh Kudus itu Tuhan. Katanya tiga di dalam satu. Apa sudah naik ini kurang ajar. Apa ini? Maka tosi ko ikon di. Iga tosi to chala ko. Alamak, resep pagkatunya wang. Kenapa ini malam aneh-aneh aja ini semua? Di peta neraka menderita no. Kasih. Oh, mau baca kapan enggak bang? Aduh, Ustaz Alwan itu. Tumben Ustaz Alwan belum tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda. Ustaz Alwan kenapa jam segini belum tidur? Ada apa ini? Baru bangun. Oh, baru bangun. Masya Allah. Saya dengar Kanda berbahasa Bugis jadi saya. Bahasa Thailand. Rob, sehat Rob? Ya, aku mau baca nggak mau didengar. Gimana? Dicuekin, emang enak dicuekin. Lemok usia tak kehen. Justru kita menunggu dari kemarin kok. Di situ nggak baca-baca gimana sih? Pas aku balik layar tidak mau dengar. Halo, cek tes suara, coba di SoundCloud. Ya ada bang, gitu bang. Biar saya tahu. Oh berarti ada suaraku. Gitu. Gak bisa kedengeran. Ya oke. Ya udah, simpulkan aja apa maksudnya bang. Gak usah dibaca. Apa itu? Waduh, nggak baca sih lama rupa. Ya sekolah. Baca. Nggak baca sih. Masuk lagi kasih anak-anak tahu Andras, iga puana kun Akun ke rumah bapak ini bang. Padahal jok mak baca doa di sana baca. Jadi mak kita lo ya saya mak bila pangatap nih. Si di dua. si dimi doa nah apalah doa sebelum makan. Andras. Doa makan saja. Diundang pergi tahlilan. Dulu baca doa yang menghadap ke atas, dia menghitung genteng 1, 2, 3. Bukan pendetanya, nggak jemaatnya kayak gini semua ya. Katanya ajaran kasih. Bagaimana ajaran kasih? Bibelnya nggak ditahu. Apa itu? Mau ku baca nih, nggak mau dengar. Manras anggotanya. Mana ada ajaran kasih Kristen itu? Mana ada? Ini aku mau ku baca bang, biar tapi udahlah saya jawab kesimpulan. Itu kan untuk muridnya abang. Itu kan untuk siapa yang mau ikut denganku memikul salib. Siapa yang mau ikut mati denganku. Itu untuk ke-12 muridnya. Untuk muridnya. Nggak ada itu ayat itu Nggak untuk ada muridnya, kata-kata bukan memikul untuk salib. umatnya. Mungkin ada yang tahu gitu bahwa emang Paulus itu pernah ketemu Yesus gitu, dan